Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan multi arrow operator ya di OPPHP ya. Jadi kita akan menerapkan multi objek. Maksudnya mungkin kalian pernah melihat sebuah penulisan fungsi atau kelas di mana dia memanggilnya jadi ada multi arrow ya. Contohnya seperti di CI kan kurang lebih manggilnya seperti sdisk, kemudian input, kemudian post. Jadi dia uh, manggil dua arrow ya, arrow operator gitu. Biasanya kan sdisk input ya kalau misalnya jadi sdisk kemudian si properti si apa namanya si sdisk ini untuk mengakses fungsi ataupun properti yang ada di dalam kas itu. Ya biasanya seperti ini kan, idealnya seperti ini. Tapi ini bisa ditulis jadi seperti ini ya. Ini untuk biasanya untuk pakai multi arrow ini mungkin untuk penegasan saja ya bahwa ini jenis input post. Misalnya kalau di CI sdisk input get ini adalah untuk inputan get gitu. Mungkin. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan multi arrow operator ya di object oriented programming di PHP gitu. Nah, caranya mudah ya. Ini contoh saja ya. Misal ini kelas 1, kemudian di sini public SR misal. Kemudian di sini kita konstruk ya supaya dijalankan konstruk ini ya kita jadikan variabel dengan nilai ya sdisk r, kemudian di sini isi misalnya hai dunia. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat kelas 2. Di kelas 2 ini kita buat sebuah fungsi kemudian bukan fungsi ya, maksudnya variabel dengan sama kita buat ini contoh saja ya. Mungkin nanti penerapannya kalau misalnya ingin seperti penulisan di CI itu beda lagi ya. Nah ini contoh saja. Nah kita buat SY ini jadi mengambil variabel dari S1 gitu. Ngerti gak maksudnya? Maksudnya di sini kita tulis sdisk y, kemudian di sini tulis new one. Jadi si sdisk y ini dibuat jadi semacam objek baru gitu ya, new one. Kemudian kita coba panggil. Nah nanti kalau seperti ini kalian bisa memanggilnya dengan ini, dengan misal di sini sobj, kita buat objek baru, kemudian untuk print outnya ya gitu sobj kemudian new 2. Oke. Kemudian nanti kalian bisa mengaksesnya dengan apa namanya dengan multi arrow gitu, jadi dua arrow gitu. Jadi kalian bisa tulis echo misal echo sobj, kemudian nama di kelas tuh ya, fungsi di sini kita tulis y, kemudian di sini tulis r ya, nanti akan menampilkan hai dunia gitu. Oke. Nah di sini sudah digunakan multi arrow operator dari load. Nah dia akan menampilkan dunia. Nah sekarang kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita ingin buat seperti di CI ya inputannya. Nah misalnya ingin dibuat seperti di CI, kita bisa buat seperti ini ya teman-teman.
kelas kelas misal user post. Kemudian di sini kita buat fungsinya public function post as data. Kita simpan di sini as data sama dengan as post as data, return as data. Nah, selanjutnya kita buat untuk kelas inputnya gitu. Maksudnya nanti kan ditulisnya nanti jadi as this input kemudian post seperti ini. Nah, kalau secara biasa ya kita tinggal aksesnya seperti ini, as this post kemudian di sini parameter post di sini ya. Nah, kalau kita ingin jadi multi row, jadi ada 2 row di dalam saat kita panggil, maka harus ditulis lagi. Kita tulis di seperti ini, kelas misal user input ya, protected atau terserah publik ya, whatever you want as input misal di sini. Oke. Di sini kita construct function atau ini public function misal, atau terserah ya, nulisnya bebas, construct sini. Oke. Kemudian kita tulis jadi as this input new user post. Oke. Nah, jadi sekarang kalian sudah bisa memanggilnya di dalam kelas yang lain. Misalnya di sini kelas pom, misalnya di sini kelas pom misal. Kemudian di sini kalian lakukan validasi, kalian buat formulir di sini misalnya seperti biasa. Nanti untuk menangkap parameter postnya kalian bisa menggunakan this input post parameter datanya di sini, data. Kalau yang biasanya kan as post kemudian data. Karena ini sudah disederhanakan, maka ini jadi ditulisnya jadi seperti ini ya. Nah, ini satu penyederhanaan ini nantinya mungkin bisa ada beberapa perintah yang disederhanakan. Misalnya saat post ini ada filternya gitu ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya kurang lebih untuk menggunakan multi arrow operator di OOP PHP ya. Nah, oke, teman-teman, mungkin kalian bisa lihat contoh lengkapnya di root93.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti bisa ikuti lagi tentang tutorial lainnya tentang ini ya, programming PHP. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.